Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini aku akan melanjutkan cerita mengenai kehamilan kembar aku. Jadi di video sebelumnya itu aku sudah bercerita bagaimana aku awalnya positif ketahuan hamil, Terus selanjutnya aku masuk rumah sakit karena aku mengalami mual dan muntah yang berlebihan. Selang seminggu kemudian aku masuk rumah sakit lagi. Nah, setelah itu aku kontrol atau periksa lagi ke dokter. Nah, disitulah ketahuan bahwa aku hamil kembar. Nah, sebelum aku melanjutkan ceritanya, aku minta dukungan kalian untuk subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, sekarang aku akan lanjutkan ceritanya. Jadi setelah aku periksa ke dokter dan ternyata aku ketahuan hamil kembar, setelah aku pulang ke rumah, aku dan suami masih nggak percaya ya kalau misalkan kami akan mempunyai anak kembar, karena sebelumnya memang nggak pernah bermimpi atau menginginkan punya anak kembar. Tapi alhamdulillah Allah memang maha besar memberikan rezeki yang begitu besar pada kami dengan kehamilan kembar ini, dan kami pun merasa sangat senang, walaupun ya di samping itu pasti adalah pikiran-pikiran seperti aduh, punya anak kembar nih pasti nanti biayanya double nih, pasti nanti keperluannya akan double nih. Tapi terlepas dari itu kami merasa sangat bahagia. Nah, dan kebetulan di rumah ada orang tua aku, karena memang pada saat aku hamil repot ini orang tua aku datang dan jenguk, dan akhirnya aku juga sampaikan informasi bahwa aku hamil kembar. Sama seperti aku dan suami, orang tua aku pun merasa sangat kaget, merasa surprise gitu dengan berita kehamilan kembar aku. Tapi mereka juga pastinya senang dan pastinya mendoakan apa yang terbaik untuk aku ya, untuk kehamilan. Selang 2 minggu kemudian, setelah aku pulang dari rumah sakit yang kedua kalinya, akhirnya aku nggak tahan lagi, aku nggak kuat lagi, karena memang setiap harinya aku selalu ngerasain mual dan muntah, dan rasa mualnya itu bukan hanya dirasain sejam 2 jam terus hilang. Mualnya itu dari pagi sampai malam. Jadi itu selama 24 jam aku ngerasain mual, bahkan aku susah tidur. Aku ngerasain mual dan muntah itu lebih naik lagi, intensitasnya gitu ya, lebih naik lagi. Dan kalau udah mual, ini tuh di sini ulu hati tuh sakit banget, dan tenggorokan aku juga akhirnya lecet karena terus-terus muntah. Dan muntah yang aku keluarin bukan hanya lagi cairan atau makanan yang aku muntahin, tapi udah darah yang aku keluarin gitu ya. Dan akhirnya aku pergi ke rumah sakit lagi, aku pergi ke UGD lagi. Tapi ternyata di rumah sakit Sari Asih penuh waktu itu, dan akhirnya karena penuh dan antri, akhirnya suami aku nggak sabar dan akhirnya memutuskan untuk ganti rumah sakit dan pergi ke rumah sakit Buah Hati Ciputat. Nah, di sana juga sama, aku pergi ke UGD juga dan akhirnya aku diputuskan untuk dirawat. Nah, selama dirawat 5 hari di rumah sakit Buah Hati ini, sama seperti halnya waktu aku dirawat di Sari Asih, aku juga dikasih cairan infus yang isinya nutrisi, terus juga dikasih vitamin, dikasih makan dan minum seperti biasa 3 kali sehari. Tapi karena ya itu lagi-lagi aku nggak bisa makan dan minum, selalu muntah, habis makan muntah, habis minuman muntah. Akhirnya ada tim suster atau bidan, aku juga agak kurang paham ya waktu itu, ngasih tahu ke aku bahwa katanya bagaimana kalau misalkan ibu sekarang makannya melalui cairan. Jadi itu kayak
isinya tuh makanan, tapi dalam bentuk cairan gitu, kayak susu coklat tapi isinya ada sereal-serealnya. Nah itu aku dikasih itu juga selain makanan yang seperti biasanya ya, nasi dan lauk pauknya. Aku dikasih minuman itu juga supaya tetap ada nutrisi yang masuk ke dalam tubuh aku. Tapi tetap pada akhirnya sama, setelah aku minum minuman yang isinya makanan itu, aku selalu muntah lagi dan muntah lagi. Ya pokoknya seperti itulah. Sampai apa sih yang aku rasain itu gitu ya, karena keseringan muntah itu rasanya badan lemes, nggak ada tenaganya. Bahkan untuk mandi aja aku dibantuin sama suami karena selemes itu. Nah akhirnya selang 5 hari kemudian aku keluar dari rumah sakit. Jadi aku dirawat di rumah sakit itu selama 5 hari, dan akhirnya setelah 5 hari aku pulang. Nah setelah aku pulang itu keluhannya masih sama ya, masih mual dan muntah, masih kepala masih kelayangan, tenaga masih berasa nggak ada gitu, masih lemah letih dan lesu, masih maunya baringan di kasur gitu ya. Jadi nggak kuat ngapa-ngapain. Anak aku diurusin, anak aku yang pertama diurus sama suami. Terus karena beberapa hari orang tua aku nginep di rumah, itu juga bantuin di rumah, bantuin nyiapin makan, masak dan sebagainya. Terima kasih mama dan papa. Nah setelah itu ini aku lihat contekan ya. Setelah itu aku kan periksa lagi ke dokter tuh ya, ke dokter di Sari Asih. Setelah itu aku periksa kontrol lagi ke dokter, dan ternyata aku dokternya masih sama ya, masih sama dokter yang pada saat aku periksa kehamilan yang pertama kali gitu ya, pada saat aku positif. Dokternya belum ganti. Nah jadi aku periksa lagi tuh ke dokter untuk kontrol lagi kehamilan aku. Nah si dokter menyarankan untuk pergi ke klinik feto maternal, karena di rumah sakit Sari Asih itu nggak ada klinik feto maternal. Akhirnya aku dirujuk ke rumah sakit Hermina Ciputat untuk diperiksa di sana gitu dengan dokter feto maternal ya. Nah akhirnya sekitar tanggal 22 November itu aku pergi ke klinik feto maternal di rumah sakit Hermina Ciputat, dan aku bertemu dengan dokternya, dan di sana aku periksa gitu ya, periksa segala macam. Dan itu periksanya kalau nggak salah itu 4D atau 3D gitu. Jadi di situ itu dijelaskan mengenai kehamilan kembar aku. Dan pada saat pemeriksaan itu juga ketahuan tuh bahwa bayi kembar aku itu dua-duanya berjenis kelamin laki-laki. Nah akhirnya dari pemeriksaan tersebut akhirnya kami tahu bahwa anak kembar kami adalah anak kembar identik dengan hanya satu plasenta. Ini aku masih punya tuh, masih punya hasil tesnya. Dari hasil pemeriksaan itu juga bayi kembar aku didiagnosis mengalami resiko gangguan janin atau TTTS. Jadi apa itu TTTS? TTTS itu kalau bahasa kita yang dimengerti adalah yang satu bayi mendonorkan nutrisi makanan yang dia dapatkan ke si bayi yang satunya lagi. Ibaratnya ini A ya dan ini B. Nah, si bayi A ini mendonorkan makanannya ke bayi B, yang akhirnya berat badannya si bayi A mengalami kenaikan yang tidak begitu banyak ketimbang si bayi B gitu. Jadi bayi A ini berat badannya kecil, sedangkan si bayi B berat badannya lebih besar daripada si bayi A, yang harusnya katanya itu berat badannya itu sama atau enggak
nggak beda jauh dengan si bayi B gitu. Jadi karena kehamilan kembar aku itu terdeteksi atau terdiagnosis bahwa beresiko TTTS, akhirnya setelah pemeriksaan yang pertama ini nih, aku disarankan untuk melakukan pemeriksaan yang kedua kalinya, yaitu di kehamilan 20 minggu. Jadi pada saat aku periksa ke klinik feto maternal ini, kehamilan aku itu di 15 minggu kehamilan gitu. Dan akhirnya disarankan lagi untuk periksa ulang di kehamilan 20 minggu. Nah, tapi karena pemeriksaan ke klinik feto maternal ini memerlukan biaya yang tidak sedikit, akhirnya yang pemeriksaan kedua itu kami lewati gitu ya. Aku lewati, aku nggak balik lagi ke klinik feto maternal yang dianjurkan. Dengan pikiran positif aku nih pada saat itu, karena aku juga waktu itu belum mengerti dengan namanya TTTS ya. Untungnya ya waktu itu aku nggak begitu mengerti dengan yang namanya TTTS, yang padahal itu kalau di kasusnya bayinya siapa tuh artis itu loh yang mengalami TTTS kan akhirnya meninggal tuh bayi yang satunya lagi, Marissa Nasution ya kalau nggak salah. Terus ada satu lagi yang Ahmad Zhoni sama istrinya tuh kan bayinya juga meninggal karena bayi kembarnya memang mengalami TTTS. Dan alhamdulillahnya bayi aku ini sehat walafiat. Jadi mungkin itu juga dari pemikiran positif aku ya. Jadi pada saat itu karena aku nggak terlalu paham sama yang namanya TTTS atau gangguan pertumbuhan pada janin kembar, jadi aku waktu itu positif aja gitu, positif thinking aja bahwa bayi aku akan baik-baik aja, bahwa bayi aku akan sehat-sehat aja. Makanya aku nggak balik lagi tuh ke klinik feto maternal, jadi aku blast aja, nggak periksa lagi ke situ ya. Dan akhirnya aku ganti dokter karena jujur aja aku ngerasa kurang nyaman sama si dokter yang pertama ini nih, yang nyuruh aku ke klinik feto maternal gitu. Kayaknya dokternya terlalu worry gitu. Nah akhirnya aku ganti dokter, tapi tetap sama di rumah sakit yang sama di Sari Asi. Dan setelah itu akhirnya setelah beberapa minggu berlalu, itu udah mulai masuk ke trimester kedua, artinya aku hamil udah 4 bulanan ya. Itu aku udah mulai bisa keluar rumah, aku udah bisa duduk-duduk di teras di rumah gitu ya, ngobrol sama tetangga, udah bisa berjemur, udah bisa ngobrol lah, udah bisa bercengkrama, udah bisa ketawa-ketawa, senyum-senyum dan ngobrol dan lain-lain. Dan aku juga udah bisa pergi ke kantor aku. Aku pergi bukan untuk kerja, jadi aku pergi untuk perpisahan karena aku resign ya. Jadi setelah aku masuk ke rumah sakit yang ketiga kalinya, itu akhirnya aku memutuskan untuk berhenti kerja. Dan itu juga rekan-rekan kerja aku yang dari kantor datang jenguk ke rumah sakit, terus juga datang ke rumah untuk proses pemutusan kerja aku ya, untuk proses resign kerja aku. Pokoknya segalanya dipermudah, tidak mengalami kendala apapun pada saat resign kerja gitu. Dan alhamdulillahnya aku juga mendapatkan uang pensiun dini dari tempat aku kerja. Terima kasih Garuda Food. Setelahnya alhamdulillah lumayan ya untuk kelanjutan hidup aku selanjutnya gitu. Nah setelah itu aku kan datang ke kantor tuh, udah di trimester kedua, aku udah bisa keluar rumah kan ya, jadi aku juga udah bisa
main ke kantor aku untuk pamitan ke teman-teman, ke rekan-rekan kerja aku, ke bos-bos, ke atasan-atasan aku, untuk pamit gitu ya, karena berhenti bekerja gitu ya, karena resign. Aku dan rekan-rekan kerja aku sempat makan dulu untuk perpisahan kerja aku gitu. Nah di situ aku nggak ngerasain mual yang berlebihan, masih merasa mual masih, tapi nggak sampai muntah gitu ya. Jadi selesai makan itu aku nggak langsung muntah, jadi aku masih bisa tahan. Mungkin juga karena aku ngerasa happy ya, ketemu sama teman-teman, ketemu sama rekan-rekan kerja, dan juga bisa ngobrol, bisa ketawa-ketawa, bisa cerita. Dan aku pun pulang dengan membawa beberapa hadiah dari teman-teman aku. Terima kasih teman-teman, I love you. Mwah. Nah setelah aku bisa lagi untuk pergi keluar rumah, yang paling jauh itu ya, selain pergi ke rumah sakit, aku pergi ke kantor aku untuk berpamitan. Di tahun berikutnya, di bulan Januari kalau nggak salah, yaitu aku pergi pulang kampung gitu ya, karena memang di sana ada acara gathering keluarga, family gathering gitu, dan aku ikut karena aku juga udah kuat untuk pergi keluar rumah, udah kuat untuk melakukan aktivitas lagi gitu. Kalau nggak salah itu di bulan Januari deh, cuman aku lupa tanggalnya ya, tanggal berapa, kayaknya awal-awal Januari. Nah itu aku udah mulai ngerasa berenergi lagi gitu untuk melakukan kegiatan sehari-hari gitu ya, karena aku juga kan ikut trip family gathering ke Pangandaran, walaupun kebanyakan aku memang berada di kamar gitu, nggak terlalu bisa untuk beraktivitas yang lainnya, tapi itu aku ngerasa jauh lebih sehat lagi badan aku ya. Untuk mual muntahnya itu agak sedikit berkurang, terutama untuk mualnya ya, itu aku udah bisa ngerasain yang namanya nahan-nahan mual, nahan-nahan muntah, itu udah agak lebih jauh mendingan dibanding yang sebelumnya. Kalau aku udah ngerasain mual tuh beneran aku nggak bisa ngapa-ngapain dan nggak mau ngapa-ngapain gitu, hanya megangin perut yang ulu hati itu yang sakit banget, dan kalau udah pengen muntah ya pengen muntah aja langsung uap gitu. Nah itu setelah trimester kedua itu udah agak mendingan ya, aku udah bisa makan sedikit-sedikit, walaupun setelahnya tetap muntah lagi, tapi itu udah intensitas muntahnya udah sedikit berkurang. Jadi yang biasanya aku makan langsung muntah, ini bisa ditahan dulu sejam 2 jam baru muntah gitu. Nah setelah agak lama aku tinggal di Tasik sama orang tua aku, itu waktu itu kayaknya sekitar 2 mingguan aku tinggal di sana. Suami aku tetap ada di rumah di Ciputat ya, jadi aku di sana sama anak aku yang pertama itu. Ya aku di sana liburan aja gitu ya, walaupun sebetulnya juga hanya di rumah aja sih banyaknya. Setelah pergi gathering ke Pangandaran itu ya selebihnya sih ada di rumah, paling juga main ke rumah saudara gitu, ke rumah Ua, ke rumah bibi. Yang selebihnya pokoknya ada di rumah, nggak kemana-mana ya, nggak main kemana-mana gitu. Tapi memang aku udah bisa makan terus bisa makan cilok karena orang Sunda ya, makan, dan aku udah bisa makan cilok udah bisa makan cireng yang padahal itu nggak sehat ya, tapi ya karena aku mau, daripada aku nggak bisa makan yang lain gitu, dan aku juga pengen ya makan aja, dan it's okay, nggak ada masalah. Nah setelah kira-kira 2 minggu di Tasik, akhirnya aku pulang lagi ke Ciputat, dan aku merasakan karena mungkin aku bahagia ya, ketemu sama saudara-saudara di Tasik, terus ketemu sama orang tua juga di sana, terus di sana juga ya sedikit lebih rileks untuk aku dengan udara di sana juga yang nggak begitu panas seperti di
Ciputat. Jadinya mungkin badan aku agak lebih sedikit rileks dan intensitas mual muntahnya jadi berkurang lumayan. Nah, setelah itu aku beraktivitas seperti biasanya ya gitu. Aku ngurus anak aku, tapi memang itu agak terbatas. Aku nggak bisa memandikan anak aku. Paling juga aku bisa nyiapin makan, kasih makan gitu ya. Dan makanan itu banyaknya beli. Kalau misalkan suamiku nggak masak ya berarti beli makanan jadi, karena aku ya memang nggak bisa masak karena masih bau-bau bumbu-bumbu itu bau-bau bumbu, bau-bau masakan itu aku masih belum bisa ya, masih bikin aku mual, enak dan muntah. Jadi ya lebih gampangnya ya udah beli. Kalau nggak suamiku masak ya beli gitu. Nah, di trimester 3 ini aku ngerasain pengen makan terus ya, makan banyak, minum banyak, udah bisa minum air putih dong pastinya. Udah nggak anget-anget lagi minumnya, udah yang agak normal lah ya, nggak begitu panas-panas banget. Karena waktu semester pertama nih, di semester pertama itu kalau minumannya nggak panas, kan minum air putih aja kan muntah tuh ya. Nah, ini tuh maunya juga minumnya itu yang hangat mendekati panas, walaupun tetap ya setelahnya itu muntah lagi. Makanya itu mungkin tenggorokan aku juga jadi lecet karena pertama makanan panas. Nah, terus keseringan muntah jadinya lecet gitu ya. Nah, akhirnya keluhan lain datang. Setelah makan dan minum enak, aku banyak makan, udah bisa minum susu, walaupun susunya itu susu coklat ya, karena kalau susu yang vanila itu masih enak-enak gimana gitu, minumnya masih agak susah. Tapi kalau yang coklat itu lebih enak diminumnya dan bisa bertahan lama di perut, ya sekitar 2-3 jam baru muntah lagi. Itu menurut aku udah bagus banget. Walaupun sama, aku juga makan banyak kan, tapi makan banyak itu setelah 2-3 jam kemudian ya pasti muntah lagi. Jadi muntah itu masih terus berlanjut sampai di usia kandungan 9 bulan, tapi intensitasnya itu berkurang, nggak seperti pada saat trimester ke 1 ya, yang sampai seharian itu bisa sampai 20 kali muntah. Nah, ini di trimester 3 paling ya muntah paling banyak tuh paling 3 kali, kalau nggak 5 kali lah gitu. Nggak sebanyak yang waktu di semester pertama itu kan banyak banget ya, sampai aku ngerasa capek dan tenggorokan aku juga sakit gitu. Tapi keluhan lain muncul karena perut aku kan semakin membesar. Karena perut semakin membesar, terus juga susah tidur, maksudnya susah posisi tidur, miring kiri salah, miring kanan salah gitu, serba salah gitu. Terus si gerakan bayi juga semakin aktif ya, kadang perut itu monyong kiri, monyong kanan gitu. Gerakannya itu karena ada 2 bayi di dalam, jadi tuh berasa dalikduk gitu kalau orang Sunda bilang mah. Tapi itu seru ya, itu pengalaman yang luar biasa deh, ngerasain kayak gitu nggak akan bisa terulang lagi. Nah, karena perut semakin hari semakin besar, pokoknya di usia kandungan aku 8-9 itu, aku udah ngerasa nggak nyaman, sakit ini, sakit itu, sakit ini, sakit itu, pegel kaki gitu ya, pegel punggung, pinggang, pokoknya badan tuh udah ngerasa nggak nyaman banget. Bahkan setiap mau kontrol ke dokter, periksa ke dokter, itu aku nggak bisa jalan sendiri, jadi harus dipapah gitu ya, pegangan sama suami. Karena tuh rasanya tuh jalan tuh berat banget karena memang ngerasain si perut besar, jadi di bawah perut nih udah ngerasain karena perut semakin membesar, jadi di bawah perut ini udah ngerasa sakit gitu. Jadi kalau jalan itu si perut itu agak sakit, bukan agak sakit lagi sih, sakit gitu ya. Pokoknya banyak keluhan deh di umur
8 bulan kehamilan sampai melahirkan lah ya, sampai 9 bulan. Salah satunya itu ya, sulit berjalan, aku jalan harus dipapah, harus pegangan sama suami. Terus kalau misalkan dari tidur nih, misalkan ya, dari tidur mau bangun itu harus dibantu dulu, harus dibantu dibangunin gitu ya, dipegangin sama suami itu. Sama seperti halnya kalau misalkan dari duduk nih, aku mau berdiri itu kayak jompo ya, kayak orang jompo padahal lagi hamil. Ya nggak beda pokoknya, kayak orang uzur, kayak orang udah tua itu, jadi harus dibantu. Ya nggak ngerti ya, pokoknya yang aku rasain sih kayak gitu. Oh ya, aku lupa cerita, aku lupa info kalau pada saat awal kehamilan yang di trimester pertama sampai di trimester kedua itu aku mengalami penurunan berat badan yang lumayan sampai 10 kiloan, tapi nggak lebih dari 11 kilo ya, 9 sampai 10 kilo. Itu berat badan aku drastis turun, tapi ya janinnya tuh sehat-sehat aja gitu ya, nggak mengalami penurunan berat badan. Jadi grafik pertumbuhan berat badan si janin itu terus naik. Nah, yang aku cerita aku nggak balik ke fetomaternal, ke klinik fetomaternal untuk periksa yang kedua kalinya, karena ya aku mikirnya juga bayi aku kan akan baik-baik aja. Dan alhamdulillahnya ya bayi aku baik-baik aja gitu ya, nggak mengalami yang namanya penurunan berat badan, atau nggak yang berat badan di antara mereka berdua yang jomplang. Ya paling bedanya hanya 100 gram gitu ya, misalkan yang si bayi ini 2 kilo, nah yang si bayi yang satunya lagi 1,9 kilo gitu. Jadi perbandingan untuk berat badannya nggak begitu jauh, nggak yang dikhawatirkan kalau mereka akan kena TTS yang bahkan bisa menimbulkan kematian pada salah satu atau kedua janin gitu ya. Yang alhamdulillahnya itu pada si bayi kembar aku nggak sampai mengalami ke situ ya. Alhamdulillah mereka baik-baik aja. Cuman memang akunya aja nih yang payah gitu ya, yang ngalamin mual muntahnya itu yang memang luar biasa banget. Pokoknya yang payah banget gitu, tapi bayi aku baik-baik aja ya, sehat walafiat. Setelah aku mengalami penurunan berat badan yang drastis sampai 10 kiloan, setelah aku memasuki trimester ketiga, itu kan aku udah doyan makan, mau minum apapun juga gitu, mau ngemil juga. Nah itu berat badanku langsung naik lagi sampai di terakhir berat badan aku itu di 65 kilo. Jadi pada saat aku terakhir periksa nih mau melahirkan, berat badan aku di 60 kilo. Berat badan aku naik sekitar 19 sampai 20 kilogram, dan itu kenaikan yang lumayan banget selama pengalaman kehamilan aku. Waktu aku hamil yang pertama itu aku naiknya 15 kilo, dan yang kehamilan kedua yang kembar ini naiknya hampir 20 kilo. Jadi memang banyak sekali, tapi memang sebelumnya aku juga drastis mengalami penurunan berat badan sekitar 10 kilogram. Nah, untuk proses kelahirannya si kembar, aku akan ceritakan di video terpisah. Setelah video ini ya, aku akan bercerita di video selanjutnya. Aku nggak akan cerita semuanya di sini, karena durasi juga mungkin nantinya akan panjang kalau aku cerita di video ini. Jadi sebaiknya nanti aku akan bikinkan lagi videonya. Jadi nanti aku akan bercerita di video selanjutnya. Dan sekarang hanya cukup di sini aja untuk cerita kehamilan kembar aku, dari mulai aku lepas KB, terus akhirnya aku tahu positif hamil, setahun setelahnya aku lepas KB aku positif hamil, terus setelahnya aku masuk rumah sakit yang pertama, masuk rumah sakit yang kedua,
dan masuk rumah sakit yang ketiga karena mengalami hiperemesis gravidarum atau kehamilan yang mempunyai keluhan mual dan muntah secara berlebihan. Dan akhirnya juga aku resign dari kerjaan aku. Nah, terus akhirnya di trimester ketiga, trimester kedua aku udah mulai bisa beraktivitas lagi, walaupun itu masih terbatas. Nah, terus akhirnya aku di semester ketiga aku udah mau makan banyak, udah mau minum apapun itu gitu ya, dan berat badanku drastis naik. Dan setelahnya aku mengalami keluhan lagi yang ngerasain di seluruh badan aku gak nyaman, sakit ini, sakit itu, sakit kaki, pegel kaki, punggung, pinggang gitu ya. Dan akhirnya sampai di usia kehamilan 9 bulan. Nah, untuk proses selanjutnya aku akan cerita di video selanjutnya ya, untuk proses kelahirannya. Jadi untuk kali ini cukup sekian dulu untuk video kali ini, video pengalaman hamil kembar aku. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton, yang sudah dengerin ocehan aku. Mohon maaf kalau dalam penyampaian tutur kata yang aku sampaikan belum sempurna, masih absurd gitu, masih acak-acakan, karena aku juga masih belajar untuk berbicara di depan kamera. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis dan juga sudah menonton video sebelumnya yang story pregnancy yang pertama, karena ini kan video yang kedua ya. Aku ucapin terima kasih banyak. Nah, jadi itu teman-teman cerita pengalaman kehamilan kembar aku. Terima kasih yang sudah menonton. Thank you so much for watching. See you on the next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.